Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tasyrik pada masa Khulafaur Rasyidin. Para presentator yang pertama ada Mbak Syanas Fahmid, yang kedua saya sendiri Ahmad Ubaidillah, yang ketiga ada Mas Afnan Misbahus Safi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahnis Bahmid sebagai presentator pertama. Yang pertama adalah kondisi sosial politik. Periode kedua dari proses tasyri ini bermulai ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 11 Hijriah dan berakhir ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada periode ini hiduplah sahabat-sahabat Nabi yang terkemuka, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang mendapatkan kepercayaan dari umat Islam untuk menggantikan kedudukan Nabi sebagai kepala pemerintahan Islam. Keempat sahabat Nabi di atas dikenal dalam sebutan Al-Khulafa Ar-Rasyidin, atau para pemimpin yang memberi petunjuk kebenaran. Proses tasyri' yang pada masa kenabian merupakan hak prerogatif Nabi, kini beralih ke tangan para khalifah. Mereka dituntut untuk selalu mampu memberikan solusi hukum atas problematika yang dihadapi umat, baik dalam persoalan agama, muamalah, problem personal, problem sosial, ekonomi, maupun ketatanegaraan. Di bawah kendali khalifah serta para sahabat senior lainnya, prosesi tasyri' mengalami perkembangan yang mengagumkan, yang ditandai dengan lahirnya sumber dan metode penetapan hukum baru, yakni ijma sahabi dan qiyas analogi. Secara umum, kontribusi keempat khalifah dalam mengemban amanat kekhalifahan dan mengembangkan peradaban Islam dapat diklasifikasikan pada fokus keagamaan dan fokus pemerintahan. Pada fokus pertama dapat diukur dengan terkodifikasinya Al-Quran yang sebelumnya masih tertulis dalam mushaf, penanggalan Hijriyah, luasan Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Sedangkan pada fokus yang kedua ditandai dengan gagasan penarikan pajak untuk kemaslahatan kaum du'afa, pendelegasian sahabat sebagai qadli atau hakim ke beberapa wilayah Islam, dibentuknya departemen-departemen, dan digagasnya sistem administrasi pemerintahan. Dalam berijtihad, para sahabat mendapatkan warisan intelektual dalam berijtihad dalam periode tasyri' yang pertama, yaitu periode Rasul, yang sudah meninggalkan dua pedoman hidup bagi umat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, sekaligus mendapat jaminan dari Nabi jika umat Islam tidak akan tersesat jika berpegang pada keduanya. Mereka mulai melihat bahwa tidak setiap umat Islam mampu memahami dan menggali ketetapan hukum dari kedua sumber tasyri' tersebut. Ada beberapa hal penting yang disadari para sahabat, yaitu pertama, di antara umat Islam, banyak orang awam yang tidak mampu memahami nas-nas Al-Quran dan hadis tanpa bantuan orang lain. Kemudian yang kedua, materi-materi hukum yang terkandung dalam Al-Quran maupun hadis belum tersebar secara luas di kalangan umat Islam, sehingga belum semua umat Islam dapat mempelajarinya. Yang ketiga, materi-materi hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah terbatas pada kejadian-kejadian dan kasus-kasus peradilan yang terjadi pada saat itu, belum mencakup kejadian-kejadian dan kasus-kasus peradilan yang belum terjadi. Kemudian yang keempat, umat Islam secara kontinu berhadapan dengan persoalan-persoalan baru yang belum terjadi pada masa Rasul. Kemudian dari keempat fenomena tersebut, para sahabat yang aktif berijtihad dan berfatwa mulai menyadari bahwa mereka berkewajiban melanjutkan proses tasyri' tersebut dengan cara yang pertama, memberikan penjelasan kepada umat Islam berbagai persoalan yang membutuhkan interpretasi dan ketetapan hukum dari nas Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian yang kedua, menyebarluaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kepada umat Islam yang tersebar di beberapa penjuru. Dan yang ketiga, memberikan fatwa hukum kepada umat Islam terhadap persoalan-persoalan yang belum ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi. Yang kedua adalah sumber-sumber penetapan hukum pada fase ini. Dalam catatan sejarah, di bawah kendali khalifah dan dibantu beberapa sahabat lainnya, aktivitas tasyri' berkembang dengan sangat mengagumkan yang ditandai dengan lahirnya sumber dan metode baru dalam berijtihad.
Sumber tasyri' pada periode ini selain Al-Quran dan Sunnah, lahirlah ijma' sahabi dan qiyas. Para sahabat mulai giat berijtihad baik dalam bentuk ijtihad jama'i maupun ijtihad fardhi. Mustafa Al-Khin berpendapat bahwa sumber tasyri' yang digunakan pada zaman sahabat adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad atau ra'yu. Ijtihad yang dilakukan ketika itu berbentuk kolektif dan individual. Dalam melakukan ijtihad kolektif, para sahabat akan berkumpul dan memusyawarahkan hukum suatu kasus. Hasil musyawarah sahabat disebut ijma'. Dan sumber-sumber hukumnya adalah yang pertama adalah Al-Quran. Para fuqaha dan usuliyah serta para musafir mendefinisikan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang mukjiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Jibril yang ditulis dalam mushaf mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas yang disampaikan oleh Rasulullah secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Pendekatan yang dilakukan para sahabat dalam memahami Al-Quran minimal menggunakan dua metode, yaitu tekstual dan kontekstual. Secara sederhana, pendekatan tekstual berbentuk pemahaman atas hukum-hukum Al-Quran secara harfiah, sedangkan pendekatan kontekstual adalah pemahaman produk hukum yang lebih menekankan masyiqah atau kemaslahatan yang hendak dituju oleh syar'i. Yang kedua adalah sunnah. Dalam mengukur validitas sunnah, para sahabat tidak mengharuskan periwayatan yang tawatur atau dalam jumlah yang besar. Standar validitas sunnah dalam perspektif Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah dengan menghadirkan dua orang saksi. Sedangkan dalam perspektif Ali bin Abi Thalib, cukup dengan bersumpah atas nama Allah bahwa apa yang diriwayatkan benar-benar bersumber dari Nabi. Kemudian yang ketiga adalah ijma' sahabi dan ijtihad kolektif. Salah satu cara sahabat dalam merumuskan hukum syariah adalah dengan mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah, menyatukan pendapat, dan mencapai kata sepakat yang kemudian dalam disiplin ilmu usul fiqih disebut ijma' sahabi jika terjadi kesepakatan mutlak atau qaul sahabi jika merupakan pendapat minoritas atau individual. Ijma sebenarnya secara substantif merupakan salah satu metode dalam merumuskan hukum syariat yang berpedoman pada nas Al-Quran dan Sunnah. Namun, nas yang dijadikan pedoman, ijma bukanlah nas yang secara eksplisit, jelas, dan terperinci telah menentukan hukum. Secara umum, pedoman ijma adalah dalil-dalil nas yang bersifat zani atau asumtif. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Qiyas secara etimologi berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dalam buku-buku usul fikih dapat ditemukan beberapa ungkapan lain seperti mengukur dan mengamalkan. Qiyas dapat pula diartikan dengan mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian mengamalkannya. Secara sederhana, ulama usul fikih mendefinisikan qiyas sebagai penganalogian hukum atau permasalahan yang tidak ditegaskan dalam nas dan persoalan lain yang hukumnya sudah ditetapkan dalam nas disebabkan adanya persamaan ilat hukum antara keduanya. Kemudian yang kelima adalah al-maslahah al-ammah. Para sahabat memegang betul bahwa prinsip dan tujuan utama penerapan syariah adalah untuk menciptakan kesejahteraan universal bagi seluruh umat manusia dan menjauhkan mereka dari mara bahaya. Pembunyian kesejahteraan universal ini kemudian dikemas oleh para sahabat secara metodologis yang dikenal dengan istilah al-maslahah. Salah satu metode penerapan konsep al-maslahah adalah meminimalisir faktor kesulitan atau al-haraj. Oleh karenanya, salah satu proses penetapan hukum syariah ditetapkan secara tadriji atau bertahap. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Baik, materi ketiga adalah beberapa kasus hukum atau qadaya yang disepakati sahabat. Yang pertama, khilafah. Khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan Islam bagi seluruh kaum muslim di dunia. Sedangkan pemimpinnya disebut dengan khalifah. Sepeninggalan Rasulullah, umat Islam terpecah belah menjadi dua, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ketika jenazah Nabi belum sempat dikebumikan,
kaum Muhajirin dan kaum Ansor menggelar konferensi di Sakifah Bani Sa'idah guna menggagas suksesi kepemimpinan pasca Nabi. Setelah mendengar berita tersebut, Abu Bakar dan para sahabat lainnya bergegas ke Sakifah kecuali Ali bin Abi Thalib. Kedua kubu tersebut berdebat sengit untuk membuktikan siapa yang paling berhak untuk menjadi khalifah sepeninggalan Nabi. Akan tetapi, setelah mendengar Abu Bakar yang berbicara mengutip beberapa perkataan Nabi yang tentang kelebihan kaum Muhajirin di atas kaum Ansor, situasi pun memanas dan pada akhirnya dipilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang akan memimpin umat muslim, dan dilanjutkan setelah Abu Bakar ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Itulah asal-usul terbentuknya sistem kepemimpinan Islam atau bisa disebut dengan khilafah pada masa sahabat. B. Kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran adalah pengumpulan Al-Quran menjadi satu buku untuk tetap menjaga B. Kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran adalah pengumpulan Al-Quran menjadi satu buku untuk tetap menjaga keasliannya. Kodifikasi Al-Quran terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar yang diusulkan oleh Umar bin Khattab sebagai penasihat untuk mengatasi banyaknya para sahabat yang penghafal Al-Quran yang gugur waktu perang, dan juga agar Al-Quran tetap terjaga aslinya dari waktu ke waktu. Pada waktu itu dibentuklah komite pengumpulan Al-Quran diketuai oleh Zaid bin Thabit. Hasil kerja komite tersebut terbentuklah rekapan satu mushaf yang disimpan di kediaman Abu Bakar. Setelah peninggalan Abu Bakar, mushaf tersebut diambil alih oleh Umar bin Khattab, dan sepeninggalan Umar, mushaf tersebut disimpan oleh putrinya yaitu Hafsah yang juga merupakan salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Namun pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan terjadi penulisan ulang mushaf karena tiap pengajar Al-Quran memiliki khas dalam mengajar yang berbeda-beda. Hal tersebutlah yang membuat Utsman khawatir akan terjadi perselisihan yang sengit dalam berdebat tentang cara membaca Al-Quran. Beliau menunjuk 4 orang yaitu Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menulis ulang mushaf yang ditulis pada masa Abu Bakar dengan meminjam mushaf tersebut dari Hafsah. Setelah menulis beberapa mushaf dan diserahkan ke Utsman, maka Utsman menyebarkan mushaf tersebut ke daerah-daerah, dan beliau juga memerintahkan untuk membakar segala penulisan yang bukan dari produksinya. Yang ketiga adalah ada Fatimah dengan Abu Bakar dalam persoalan waris. Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, beliau meninggalkan beberapa harta sehingga putri beliau Fatimah dan juga istri Ali bin Abi Thalib mengutus seseorang untuk menemui Abu Bakar. Dia meminta supaya diberi bagian dari harta peninggalan Rasulullah di kota Madinah dan Fadak, dan 1/5 hasil rampasan perang Khaybar yang masih tersisa. Maka Abu Bakar menjawab, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya harta peninggalan kami dan Nabi tidak dapat diwarisi. Yang kami tinggalkan hanya berupa sedekah, dan keluarga Muhammad SAW hanya boleh menikmati sedekah itu. Demi Allah, aku tidak berani merubah sedikit pun sedekah yang telah Rasulullah SAW tetapkan. Aku akan tetap membiarkan seperti pada masa Rasulullah SAW, dan aku akan tetap melaksanakan apa yang telah dilakukan Rasulullah. Abu Bakar pun tetap menolak permintaan tersebut hingga membuat Fatimah gusar sampai membuatnya enggan untuk menyapa Abu Bakar hingga ajal menjemputnya. Pada akhirnya Ali mensolati hingga memakamkan jenazah istrinya pada malam hari tanpa memberitahu Abu Bakar, dan juga Ali mau berdamai pada situasi tersebut dengan mengirimkan surat kepada Abu Bakar untuk menemuinya sendirian dengan tujuan berdamai dan membaiat Abu Bakar. Materi yang keempat ada beberapa kasus hukum atau qadaya yang diperselisihkan. Yang pertama, ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang bergerak maupun tidak bergerak. Pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam banyak menaklukkan banyak daerah sehingga mendapatkan banyak sekali harta rampasan perang pada masa itu. Akan tetapi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pembagian ghanimah berbeda dengan pada masa Rasulullah, yang mana pada masa pemerintahannya hanya membagikan harta yang bergerak saja dan tidak membagikan harta yang tidak bergerak seperti lahan pertanian. Tetap ada pemilik dan penggarapnya. Akan tetapi mereka diwajibkan untuk membayar pajak yang dikumpulkan oleh Baitul Mal, yang mana hasil pajak tersebut akan dikelola untuk kepentingan maslahat umat muslim.
Akan tetapi ada beberapa sahabat yang menentang pendapat Umar tersebut. Di antaranya ialah Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awam. Yang kedua ada talak tiga. Talak tiga berbeda dengan talak satu dan talak dua, karena setelah suami melakukan talak ketiga maka ia tidak bisa rujuk kembali dengan sang istri. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab merubah hukum talak tiga dikarenakan pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan dua pemerintahan tahun pertama Umar, talak tiga sekaligus masih dihitung satu kali. Maka Umar merubah hukum tersebut karena Umar melihat banyak sekali masyarakat menjatuhkan dan mempermainkan talak tiga. Maka beliau merubah hukum talak tiga sekaligus yang awalnya dihitung satu kali, talak tiga diganti menjadi hitung 3 kali talak. Yang ketiga ada riba fadl. Riba fadl termasuk riba jual beli, yang mana pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang berbeda, seperti menukar kurma 1 keranjang dengan kurma 2 keranjang. Adanya riba fadl ini ditentang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan dalil sabda Rasul, yang mana Rasulullah pernah berkata, la riba illa fi nasi'ah, yang artinya tidak ada riba selain pada nasiah atau hutang. Namun para ulama setelah Ibnu Abbas berpendapat bahwa riba ada dua, yaitu riba nasiah dan riba fadl, yang mana riba fadl setelah riba adalah riba ringan walaupun keduanya sama-sama haram. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Afnan Misbahus Safli. Baik, untuk materi selanjutnya tentang fuqaha dari kalangan sahabat. Yang pertama, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terpilih sebagai khalifah dengan sistem penawaran dari Abu Bakar. Alasan Abu Bakar menawarkan calon karena ia khawatir terjadinya konflik perebutan kekuasaan seperti yang pernah terjadi ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Ketika menjabat sebagai khalifah kedua pada masa Khulafaur Rasyidin, ia telah banyak mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang kreatif. Ada beberapa hasil pemikiran Umar bin Khattab tentang hukum-hukum Islam yang berubah berkat inovasi dari Umar bin Khattab. Di antara beberapa perubahan-perubahan dari hasil ijtihadnya tersebut adalah menyangkut persoalan-persoalan sebagai berikut. A. Masalah ghanimah, B. Masalah talak, C. Masalah hukum potong tangan, D. Masalah hukum pezina bagi seorang gadis, D. Masalah mu'allaf. Ijtihad Umar tentang hukum Islam dalam beberapa kasus adalah berdasarkan penangkapan dan pemahaman yang padu, integral, dan otentik guna mewujudkan kemaslahatan umat Islam, yang merupakan intisari dari tujuan hukum Islam. Ia menjalankan kebijakan hukum Islam dengan memperhatikan perubahan sosial yang sedang berkembang dengan cepat. Sekalipun ijtihadnya seolah-olah berseberangan dengan ketetapan nas, tetapi sebenarnya Umar dapat dikatakan mampu menangkap prinsip-prinsip umum al-usul al-kulliyat Al-Quran. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Sebagai salah satu generasi pertama pada masa kenabian, yaitu zaman sahabat, Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah fuqaha dan hakim pada waktu itu. Dibekali dengan pengetahuannya yang luas mengenai agama, Ali bin Abi Thalib menjadi sosok panutan dan rujukan berbagai masalah yang muncul pada waktu itu. Persoalan yang muncul dan dihadapkan kepada khalifah keempat masa Khulafaur Rasyidin ini menyangkut tentang kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat muslim mengenai hukum-hukum Islam yang masih membutuhkan ijtihad untuk menetapkannya. Bahasan dan uraian tentang ijtihad yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan kejeliannya dalam menetapkan hukum terhadap berbagai kasus hukum yang dihadapinya bisa dilihat dari pendekatan dan penerapan maqasid asy-syar'iyyah, tujuan pensyariatan hukum dalam Islam, dapat diuraikan dan dirinci sebagai berikut. 1. Kemaslahatan agama. Dalam kemaslahatan agama, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadisnya tentang sholat adalah tiang agama dan tidak boleh lalai dan malas-malasan. Apabila yang bermalas-malasan maka akan dihukumi murtad.
Selanjutnya tentang kemaslahatan jiwa, Ali bin Abi Thalib berijtihad bahwa wajibnya had qisas dalam pembunuhan yang dilakukan secara sengaja sebagaimana ungkapnya dalam riwayat berikut, yang artinya dalam suatu peristiwa dijelaskan bahwa seseorang telah terbukti membunuh kafir zimmi, maka Ali bin Abi Thalib menyuruh untuk membunuhnya. Lalu saudara si korban mendatangi Ali dan berkata, sesungguhnya aku telah memaafkan. Kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya, mungkin mereka mengancammu? Ia menjawab, tidak, tetapi membunuh seorang itu tidak akan mengabaikan saudaraku lagi. Untuk itu aku ridho apabila ia hanya memberi ganti rugi. Maka Ali bin Abi Thalib membolehkan untuk memaafkan. Selanjutnya kemaslahatan akal. Dalam kemaslahatan akal, Ali bin Abi Thalib mengeluarkan fatwa. Diriwayatkan dari Malik Taur ibn Zaid al-Dali bahwa Umar bin Khattab meminta pendapat sahabat tentang ketentuan hukum bagi peminum khamar. Ali berpendapat bahwa hukuman adalah 80 kali dera, karena apabila seseorang minum khamar maka ia akan mabuk, apabila ia mabuk akan hilang akalnya, dan apabila akalnya hilang ia akan mengigau. Selanjutnya untuk kemaslahatan nasab, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib mengeluarkan putusan hukum sebagai hasil ijtihad yang telah dilakukan demi menjaga dan memelihara kemaslahatan keturunan atau nasab. Ali bin Abi Thalib memandang bahwa seseorang yang menikah sangat dianjurkan dan disyariatkan dalam Islam, sebab nikah merupakan sarana wadah yang sah untuk melanjutkan keturunan umat manusia di atas bumi. Oleh karena itu perbuatan zina sangat dilarang dalam Islam dengan larangan yang sangat tegas dan keras. Selanjutnya kemaslahatan harta. Ali bin Abi Thalib memandang bahwa seorang tidak dikenakan had pencurian apabila dalam keadaan terpaksa melakukan pencurian untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Ali mengatakan, qala Aliyun karamallahu wajhah la qata'a fi amin sanah, yang artinya bahwa Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah tidak memperlakukan hukuman potong tangan pada tahun sanah atau pada masa kekeringan. Dalam pandangan Ali bin Abi Thalib ini, seseorang telah berulang kali melakukan pencurian setelah dipotong sebelah tangan dan sebelah kakinya. Kali ketiganya orang tersebut hanya dipenjarakan saja. Berbeda dengan sahabat lain Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Umar bin Abdul Aziz, mereka menerapkan hukuman potong tangan kiri terhadap pencurian ketiga, potong kaki kanan pada pencurian keempat kalinya, sedangkan pada pencurian kelima Abu Bakar dan Umar mentazir dan memenjarakannya, sedangkan Utsman dan Umar bin Abdul Aziz membunuh mereka. Selanjutnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang sahabat yang mempunyai ilmu yang sangat komprehensif dan memadai karena lama bergaul dengan Nabi Muhammad SAW. Beberapa pemikiran hukum Abdullah bin Mas'ud diantaranya sebagai berikut. 1. Talak dan rujuk harus dengan saksi dan talak 3 sekaligus dihitung 3. 2. Laki-laki dewasa yang menyusu. 3. Haram istri ayah disebabkan oleh otak bukan akad. 4. Tidak semua sokokan haram. Zaid bin Sabit. Pada masa Rasulullah SAW, Zaid bin Sabit merupakan salah satu juru tulis Rasulullah SAW menulis wahyu Al-Quran. Dengan demikian, masa Khulafaur Rasyidin, beliau dijadikan orang kepercayaan sebagai seseorang yang melakukan pemeliharaan terhadap Al-Quran. Pada masa itu, Zaid bin Sabit adalah sebagai ketua panitia untuk menyusun suhuf menjadi beberapa mushaf. Ada 3 tugas pokok panitia yang dipimpin oleh Zaid. 1. Mempersatukan dan menyeragamkan tulisan dan ejaan Al-Quran bagi seluruh umat Islam berdasarkan cara pembacaan yang diajarkan Rasulullah dengan jalan mutawatir yang menghapus cara pembacaan lainnya. 2. Supaya umat Islam berpegang pada mushaf yang disusun sempurna atas dasar tauqif tuntunan Rasulullah untuk menghindari penyimpangan yang tidak perlu terjadi karena perbedaan membaca Al-Quran.
3. Mempersatukan urutan susunan surat-surat Al-Quran yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah dan diterima secara mutawatir. Selanjutnya fuqaha dari zaman sahabat, yaitu Abdullah bin Umar. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail Al-Quraisy Al-Adawi Abdurrahman Al-Makki, wafat pada 73 Hijriah. Selanjutnya Aisyah. Ia adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, istri Rasulullah SAW. Dalam pemikirannya, Aisyah mengeluarkan tentang istinbat tentang bertemu dua kelamin walau tidak keluar sperma wajib mandi. Kedua, istinbat tentang orang berpuasa yang di pagi hari masih dalam keadaan junub. Ketiga, istinbat tentang masa iddah cerai hidup tiga kali suci. Kemudian yang keempat, istinbat tentang mayit tidak tersiksa oleh tangisan keluarganya. Yang kelima, istinbat tentang wanita sebaiknya sholat di rumah. Demikian dari penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Baik, materi ke-6 ada sebab-sebab para sahabat berbeda pendapat. Di antara sebab-sebab perbedaan pendapat di kalangan sahabat adalah karena yang pertama, sebagaimana diketahui adanya lafadz dhoni, sehingga para sahabat berbeda pendapat ketika menafsirkan atau menentukan makna yang cocok dengan permasalahan yang ada. Hal ini terjadi ketika sahabat menetapkan lafadz yang mustarak salasu quru'. Umar dan Ibnu Mas'ud memaknainya dengan haid, dan Zaid bin Thabit memaknainya dengan suci. 2. Ada dua hukum yang berbeda dalam dua persoalan yang diduga salah satunya mencakup sebagian yang terkandung oleh bagian itu, sehingga seolah-olah ada perlawanan, seperti tentang iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suami, yakni antara ayat yang menerangkan tentang iddah wafat selama 4 bulan 10 hari dan iddah hamil sampai melahirkan anak. Yang ketiga, adanya perbedaan pengetahuan tentang sunnah, seperti warisan seorang nenek yang mendapat 1/6 pada zaman Abu Bakar, dan apabila telah mengucapkan salam 3 kali tapi tidak ada jawaban, maka tamu harus pulang pada zaman Umar. Yang keempat, ada tentang masalah perbedaan pendapat di kalangan sahabat, misalnya tentang saluran air yang dibuat di Dahak bin Khalifah yang melewati tanah Muhammad bin Maslamah, tapi Maslamah enggan memberikan tanahnya untuk dilewati air. Maka Umar memerintahkan untuk membuat saluran itu walau harus melewati perut Maslamah. Yang kelima, adanya perbedaan dalam melihat kekuatan atau sahihnya sebuah hadis. Keenam, perbedaan dalam menggunakan akal pikiran atau ra'yu. 7. Berbeda dalam mengkiaskan sesuatu dengan hukum yang asli. Materi ke-7 ada karakteristik metode tasrik sahabat. Yang pertama ada analogi atau kias. Diet gigi geraham sama dengan jari. Yang kedua ada konsensus atau ijma. Yang ketiga ada distingsi tasrik masa sahabat. Yang keempat ada posisi penggantian Nabi. Yang kelima ada rida pembayaran zakat. Keenam ada masa iddah. Ketujuh ada ghanimah. Kedelapan ada ratapan orang mati. Sekian itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.